Ada fitur unik tapi sekaligus safety di Suzuki Baleno. Pada saat kita pencet ini, saya udah pegang smart entry, pencet sekali, ini kan kebuka ya guys. Tapi keempat pintu lainnya, ketiga lah ya, bukan keempat ya. Ya termasuk bagasi ya. Berarti itu masih terkunci. Jadi relatif aman, hanya ngebuka sesuai pintu yang kita pencet. Kunci lagi begini. Tapi kalau kita pencet dua kali kan, kebuka semua. Baru tahu kan? Gue lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung. Terima kasih ya sudah dikasih tempat buat kita review dan sudah dipinjamkan mobilnya untuk kita review. Di samping gue ini ada Suzuki Baleno. Siapa yang nggak kenal Suzuki Baleno? Mobil legendaris ini dulu kan dimiliki biasanya sama anak-anak muda ya, dan sekarang sudah tampil ya kan, beda ya bentuknya, sekarang hatchback. Kalau dulu kan sedan ya. Mobil ini laris manis ya, di bulan Mei itu mengalahkan Yaris, mengalahkan Honda City Hatchback sama si Mazda tuh. Jauh banget lagi, 400-an. Kira-kira apa ya yang bikin laris? Apa karena harganya atau karena fiturnya? Tonton sampai habis. Tapi sebelum kita review, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Suzuki Lovers, perkenalkan nama saya Gilang Suzuki atau biasa dikenal dengan Gilang. Saya berlokasi di Suzuki kantor pusat Pulau Gadung. Alamatnya ada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, itu berpatokan di Terminal Pulau Gadung di seberangnya persis. Nanti teman-teman bisa sesuai klik dengan Google Maps saja, Suzuki Pulau Gadung. Selain showroom, di sini kita juga ada service, spare part, hingga after sales-nya kita ada body paint untuk body repair-nya. Nah, teman-teman kalau mau klaim garansi, bisa langsung di sini, asuransi dan selain sebagai macamnya. Nah, teman-teman kalau beli di sini, promo yang diuntungkan mulai dari DP minim, angsuran ringan, bunga 0%, hingga trade-in mobil, itu semua bisa ya, merek mobil apapun itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau konsultasi selanjutnya, boleh langsung hubungin Gilang di deskripsi. Mobil legendaris dari Suzuki, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang keluar terbarunya 1500 cc. DP 20 jutaan, angsuran 4 jutaan aja. Low cost green card. Masuk ke kategorinya nih teman-teman. Mulai dari DP 20 jutaan, angsuran 3 jutaan aja. Kalau tentang all new Baleno, ini kita mobil viral banget sekarang teman-teman. Selain dari fiturnya yang melimpah, untuk kenyamanan dan keamanannya juga sudah terbuktikan. Nah, Baleno ini mulai dari DP 20 jutaan aja dan angsuran 3 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai hitungan atau DP yang diinginkan, boleh nanti Gilang bantu tentunya. Bagi teman-teman yang mau tuker tambah, boleh banget kita bantu. Semua merek apapun itu. Nah, teman-teman, kalau yang mobil lamanya belum lunas, nanti kita bantu lunaskan tentunya untuk proses mobil baru selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin test drive juga bisa banget. Selain Baleno yang hanya tersedia di Suzuki Pulau Gadung, boleh test drive ada Grand Vitara, R3 hingga XL7. Nanti teman-teman boleh hubungi Gilang di 0878 0907 6876 atau nanti ada link WhatsApp di bawah ini. Nah, teman-teman, aku juga punya link Instagram di @suzukijabodetabek.co dan @gilangfaus. Itu nanti teman-teman boleh lihat-lihat testimoni dan segala macam tentang otomotif Suzuki tentunya. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, tombol lock unlock dan tetap ada kunci manual. Sekilas mirip mobil apa ya, hampir sama sih, sama dengan si XL7. Cuma bedanya XL7 yang hybrid yang kemarin saya review ada aksen-aksen warna birunya. Nggak sekedar kunci aja, mesin yang dipakai juga sama, kodenya K15B. Looks dari tampak depan sih kayak gini, teman-teman lebih suka bentuknya sedan atau hatchback. Lampunya di sini ada aksen chrome di bagian dalam, sudah proyektor LED. Lampu sennya memang masih halogen, tapi fog lampnya dia sudah LED. Dan di sini housing fog lampnya di warna hitam, ada aksen-aksen warna chrome, jadi biar makin cantik. Termasuk grill di sini juga ada nih, ya namanya apa ya? Signature wing ya, tuh chrome. Ada kamera 360 ya, berarti ini satu-satunya di kelasnya yang sudah ada kamera 360, logo Suzuki, dan grillnya sini bahan dop, termasuk di bagian bawah ini ya, ini juga bahan dop. Dan bumper bawahnya ini sewarna body. Nah, kalau kalian sendiri tuh lebih suka desain mobilnya tuh sedan atau hatchback. Air intake dulu kita lihat ya, cukup tinggi guys, nih cukup tinggi air intake-nya. Dan mesin yang dipakai sama dengan XL7 K15B,
1500 cc, Matic-nya masih konvensional dengan tenaga sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Newton meter. Di sini sudah dapat peredam dan ini sudah dicat rapi. Jadi balik lagi dengan mesin yang cukup bertenaga, banyak banget yang bilang mobil ini cukup irit. Ya performa berkendaranya next time gue bakal review dan test drive. Kita beralih ke dimensi ya. Dimensinya 3990 dengan wheelbase sekitar 2,5. 2,5 untuk ukuran hatchback ya cukup oke lah ya. Dan terlihat imut ya. Di sini ada window line chrome, terus ada handle juga sudah chrome, ada smart entry kiri kanan, dan di sini ada kamera 360. Ini sudah ada lampu sen spinach warna body. Dan profil ban yang dipakai 195, 55, ringnya 16, silver dan grey. Remnya sudah ABS, ABD, BA, sudah cakram. Tapi di bagian belakangnya memang masih tromol biasa guys. Look dari tampak samping sini menggambarkan mobil ini sudah berubah. Yang tadi sedan sekarang berubah jadi hatchback. Dengan tinggi sekitar 1485, ground clearance sekitar 160 ya kan. Jadi cukup tinggi lah ya, tapi nggak pendek-pendek banget. Antena short pole, ada spoiler, ada Hammond soft lamp, defogger, dan di sini ada ornamen chrome nih ya, license chrome, tapi sekarang sudah ada kamera mundurnya nih, udah kamera mundur, kamera 360 ya, logo Suzuki, emblem Baleno, dan kalau lampu belakang di sini bentuknya tuh sekilas mirip-mirip kayak apa dong? Honda Brio nggak sih? Honda Brio, terus ada lagi Toyota GR86 mirip-mirip ya, ada kamera mundur ya, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, ini reflektornya dia bentuknya horizontal, dan di sini ada smart entry yang unik tadi saya bilang, kalau buka bagasi, masih terkunci, jadi buat ibu-ibu atau siapapun ya naruh barang di sini nggak usah khawatir ada orang yang menyelinap. Keempat pintu lainnya masih terkunci, bagasinya cukup gede dan ada separatornya, jadi kalau nyimpen barang juga nggak bisa diintip dari luar, relatif lebih aman. Dan di sini gede banget loh bagasinya, gede banget. Sini ada hooknya, ada lampu bagasi juga, dan di bagian sebelah sini ini ada ban serepnya memang belum full size nih ya, profilnya 185 65, ringnya 15, lebih kecil. Tapi bagasinya gede banget ya. Jadi mungkin yang bikin dia laris adalah mobil ini kecil, mesinnya bertenaga, irit, BBM, bagasi gede. Wajar banget, apalagi selisih sama lawan-lawannya sekitar berapa ya? Mungkin 60-80 jutaan ya, wajar banget. Yang saya suka di sini, mobil ini cenderung lebih elegan dengan harga sekitar 283 juta, di mana lebih murah jauh ya, tapi kalian dapetin mobil yang cukup elegan. Pertama bisa dilihat dari apa? Desain head unit ini sama dengan Grand Vitara, terus warna joknya juga cenderung lebih hitam. Wah, sebenarnya saya akan lebih senang lagi kalau misalkan plafonnya dibikin hitam ya. Airbagnya ada berapa ya? Airbagnya sampai di pilar-pilar loh. Airbagnya ada di pilar-pilar ya kan. Terus di sini sudah soft touch warna-warna navy kayak gini. Bahkan dia ada head up display loh, ada head up display, stereo sudah tilt teleskopik, perlampuan sudah otomatis. Dan untuk per AC-an semburannya cukup lengkap, semburan atas ya, atas, bawah, defogger depan juga sudah ada. Dan di sini tempat-tempat cup holder juga cukup ergonomis. Di sini power outlet USB. Nah memang sayangnya remnya masih tarik manual, tapi balik lagi ada beberapa orang yang lebih suka untuk rem tangannya memang masih manual, ada juga orang yang suka matic-nya tuh nggak CVT. Jadi balik lagi terserah teman-teman. Di sebelah sini ada konsol, ini sudah soft touch, dan di sini spion dalam ternyata sudah auto chromic mirror, jadi kalian nggak perlu kesal kalau ada yang ngedim dari belakang, dia otomatis akan redup sendiri. Sun visornya ada kaca dan lampu, witty, kaca dan lampu kiri dan kanan. Dan sini meter clusternya itu perpaduan analog sama ada layar informasi di sini. Ada informasi apa aja kita lihat. Oke, driving time, ada jam analog juga, ya torsi, dan di sini ada P, A, B ini. Dan sudah ada cruise control ya. Sudah cukup oke sih. Jadi kalau saya punya mobil ini, kira-kira fitur apa yang saya bakal pakai banget? Udah pasti cruise control ya, tilt teleskopik, head up display, terus smartphone connectivity itu cukup kepake banget. Ya mungkin next kalau Suzuki ada facelift lagi, bisa lah dikasih electric parking brake dan auto hold. Dan untuk ruang duduk di sini cukup nyaman gak ya? Cukup nyaman, pilarannya juga cukup membantu karena spionnya agak sebelah sini. Dan di sebelah sini ada pengaturan untuk yang traction control matiin, parking sensor matiin, dan ada kamera 360 di mana sekelas itu belum ada loh guys. Ini kameranya lebih jernih dibandingin brand sebelah yang tampilannya futuristik gitu loh. Ini lebih jernih dan sudah ada manual leveling. Kalau misalnya kalian lagi muat beras ya, lagi muat beras atau buat penumpang penuh,
itu kalian bisa atur untuk ketinggian lampunya. Ternyata yang menarik, udah bisa sambung dengan Apple CarPlay tanpa kabel. Cuman saya nggak bisa tes karena nanti kena copyright guys. Asik banget tuh ya kan tuh. Layarnya nih bener-bener terlihat mahal loh, nggak terlihat mewah loh. Nggak terlihat mewah, nggak terlihat murah gitu maksudnya guys. Nih ya, lihat deh resolusinya tajam kan? Karena ini pakai yang sama dengan si Grand Vitara. Cuman sayangnya aku nggak bisa tes untuk yang Spotify-nya karena kena copyright. Nih kalian bisa lihat menunya ya tuh ya kan. Bisa lihat sambil maps dan segala macam. Tuh menarik kan tuh. Pantesan ya bikin ini salah satu mobil paling value for money, paling worth it ya. Jadi di bulan Mei penjualannya nomor 1 guys. Tentunya nggak afdol kalau kita nggak tes speakernya. Pakai Bluetooth kali ini. No copyright song. Oke banget sih buat gue pribadi udah cukup oke, apalagi tampilannya juga resolusinya tajam, udah bisa Apple CarPlay, kedap juga. Karena memang kalau mobil-mobil kayak sedan, hatchback itu udah pasti lebih kedap dibandingin mobil-mobil MPV atau low SUV. Dengan wheelbase sekitar 2,5 meter ya, cukup oke. Ini tentunya penggerak roda depan. Di sini ada port USB ya, jadi kalian nggak perlu beli card charger. Jadi port USB sama Type C nih, jadi kalian benar-benar nggak perlu beli card charger lagi. Wah, dia kayak sudah menyiapkan untuk market di Indonesia nih. Jadi udah zaman Type C kan. Ada blower AC juga sebelah sini bisa diatur nih. Ada 2 ya, kiri kanan. Tuh bisa diatur kan. Cuma memang seat back pocketnya cuma ada di sebelah kiri ya. Penting nggak penting sebenarnya. Ini tuh kadang-kadang bikin sampah doang sih. Ya udah cukup 1, bahannya memang masih fabric. Dan di sini headrestnya ada 3. Headrest ada 3, ada Isofix, cantolan baby car seat. Tentunya seat belt ada 3 juga. Dan karena bagasinya itu ada separator, jadi terlihat lebih rapi. Tapi cenderung malah bisa buat simpan-simpan barang nih tuh. Misalkan di sini tuh atau bantal-bantal atau apa tuh lebih rapi. Dan kalau kalian misalkan mau upgrade jok, monggo silahkan karena di sebelah sini door trimnya tuh sudah rapi guys. Ini sudah soft touch, ini warna black glossy. Jadi kalian kalau mau upgrade bener-bener sebelah sini aja sih. Dan dengan tinggi badan saya 163 masih ada sekitar 4 ruas jari, ada hand grip kiri dan kanan. Lampu interior dia masih halogen biasa. Tapi buat saya pribadi yang bikin mobil ini laris menurut saya adalah memang sekarang orang Indonesia tuh cari mobil yang kalau nggak low SUV untuk 3 baris itu laris banget kan. Cari hatchback tuh yang enak buat sehari-hari, mesinnya bertenaga, irit, tapi fitur entertainmentnya juga maunya oke. Apalagi ini sudah ada kamera 360 juga, spion dalam sudah auto chromic mirror. Jadi kalau kira-kira kalian cari first car, bisa dipertimbangkan nggak sih mobil ini karena sudah ada cantolan baby car seat juga. Terus kalau misalnya kalian butuh bagasi yang lebih gede, ini kalian bisa lipat kayak gini nih guys, tuh bisa lipat separuh. Oke sih, pantas mobil ini laris banget. Gimana? Sekarang saya balik nanya nih, Mas Gilang ya, yang bikin mobil ini jadi juara ya di bulan Mei untuk di kelas hatchback. Sebenarnya apa? Yes. Angkanya jauh banget loh. Alhamdulillah, Mas Teguh. Iya. Alhamdulillah kita achieve salah satu hatchback terbanyak di Indonesia. Yang pertama mungkin worth to value, teman-teman. Ya. Jadi di harga 283 itu sudah dapat selain fitur yang banyak, keamanan hingga kenyamanannya yang premium class. Harga belum net kan? Belum, Mas Teguh. Harga belum net guys. Jadi nanti kalau tektokan sama Mas Gilang aja atau langsung datang ke SBT Pulau Gadung ya. Yes. Jadi tadi yang seperti saya review juga, ternyata mobil ini fiturnya cukup lengkap ya. Sudah ada kamera 360. Terus ada spion dalam auto chromic mirror. Biasanya hanya di mobil-mobil mewah yang sudah ada spion. Mungkin terkesan cuma spion doang ya, terkesan sepele. Tapi itu kayaknya buat saya pribadi, wah itu biasanya penanda ya. Hanya ada di mobil-mobil mewah ya. Airbag ada, berarti ada 6 ya? Ada 6. Tuh, airbag ada 6.
Terus, nah sekarang memang Baleno kan memang legendaris ya Mas ya? Betul. Legendaris, cuma memang sekarang berganti ke hatchback, ngikutin selera pasar kan? Betul sekali, Suzuki mementingkan hal-hal kecil, Mas Teguh. Jadi dari hal kecil kayak tadi Mas Teguh bilang, spionnya gitu. Nanti teman-teman paling enak kalau dari visual doang mungkin kurang pas kali. Iya. Teman-teman boleh sambil sentuh mobilnya, ngerasain test drive, ntar harus coba dulu teman-teman. Dan ternyata head unit itu sudah bisa sambung Apple CarPlay tuh tanpa kabel. Tadi saya sudah coba, speakernya juga sudah cukup oke. Makanya pesan saya cuma satu ya. Kalau kalian mau cari mobil, datanglah lihat unit dan memang kalau diperlukan test drive. Apalagi ada test drive kan lengkap ya? Ada, di sini lengkap banget test drive. Satu-satunya yang punya test drive di Pulau Gadung. Ya, apalagi ini kan menjelang Gias kan, promo Gias nanti pasti dikasih sama Mas Gilang. Jadi kalian nggak perlu datang ke Gias. Kalau datang ke Gias itu pasti kalian harus bayar tiket, belum Tentu. lagi macet-macetan. Promonya yang penting dikasih sama ya Mas ya. Pasti sama, aku samain. Ya, terima kasih Mas Gilang. Aku yang makasih nih udah dikasih waktu buat kita review. Next mungkin nanti kita bakal test drive aja ya, cari tempat dulu ya kan, kira-kira di mana yang bagus. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Gilang ya. pastinya. Ya, nanti kalian tektokan langsung sama Mas Gilang aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.